Hai guys, balik lagi sama aku Clara. Buat yang baru pertama kali lihat aku, salam kenal ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain kalian satu film petualangan yang pastinya seru dan menegangkan. Nanti kalian bakal ngeliat nih, ada seorang anak petani yang mau nyelamatin putri raja yang diculik raksasa jahat. Tapi pastinya nggak gampang, dan dia bakal nemuin banyak banget rintangan. Bahkan dia sama saudara-saudaranya bakal ketemu sama para penyihir yang nyamar jadi wanita cantik. Ini ngeri banget. Oke deh, langsung kita mulai aja ya. Jadi ceritanya, ada satu kerajaan yang lokasinya di dekat gunung. Menurut legenda, katanya di gunung itu tuh ada raksasa jahat yang sedang tertidur. Terus katanya, raksasa itu bakal bangun kalau ada seorang putri yang sampai usia 18 tahun belum menikah. Raksasa itu bakal datang untuk nyulik sang putri, lalu bakal dinikahin dan dijadiin budaknya si raksasa itu seumur hidupnya. Sementara di kerajaan ini memang ada seorang putri nih, namanya Putri Christine. Dan sebentar lagi dia bakal ulang tahun yang ke-18. Karena Putri Christine ini masih jomblo, jadi ayahnya nih manggilin pria-pria dari seluruh penjuru negeri untuk dipilih nih yang cocok jadi suaminya si Christine, supaya dia nggak diculik raksasa. Karena walaupun cuma legenda, tapi ya nggak ada salahnya kan jaga-jaga. Terus akhirnya raja udah milih nih seorang pangeran yang bakal dinikahin sama si Christine, namanya Pangeran Frederick. Menurut raja, Pangeran Frederick ini tuh keren, kuat, jadi ya cocok untuk mendampingi Putri Christine. Tapi pastinya sang putri nggak mau lah dijodohin, jadi akhirnya dia kabur ke hutan. Di perjalanan, dia nggak sengaja nabrak seorang cowok, bahkan sampai jatuh ke sungai. Christine panik nih mau nolongin, tapi dia malah dibecandain, diceburin juga sama cowok itu. By the way, cowok ini namanya Espen. Dia ngajakin si Christine kenalan, dan dia tuh nggak tahu kalau yang di depannya ini seorang putri raja. Terus sebenarnya cowok ini kan abis disuruh beli bahan makanan nih sama keluarganya. Tapi karena dia ngeliat nih cewek kayak kelaperan, jadi ya dia kasihin aja deh tuh. Udah gitu, si Christine malah langsung pamitan dan bilang mau ngelanjutin perjalanannya. Bahkan dia nggak ngasih tahu namanya, apalagi ngasih tahu kalau dia itu seorang putri. Sesampainya di rumah, kedua kakaknya dan ayahnya nanya ini mana belanjaannya. Terus si Espen nyeritain semuanya, tapi keluarganya yang nggak percaya. Mana ada wanita cantik sendirian di hutan. Apalagi si Espen ini tuh dari dulu emang selalu ceroboh. Makanya kakak-kakaknya ini pada kesel karena si Espen dianggap nggak bisa ngelakuin apa-apa, cuma jadi beban keluarga. Abis itu kakak dan ayahnya mau pergi berburu ke hutan, dan si Espen disuruh jaga rumah. Udah dipesenin nih disuruh hati-hati. Tapi seperti biasa Espen ini emang ceroboh. Karena dia ngedenger dari hutan samar-samar ada suara langkah raksasa, dia langsung aja main-mainin api kayak gini, sok jagoan. Sampai apinya tuh kena dan ngebakar satu rumahnya. Sementara di hutan ternyata bener nih, suara tadi itu suara raksasa yang lagi ngejar-ngejar si Christine. Dia beneran ditangkap dan dibawa sama raksasa itu. Pagi harinya, pas ayah dan kakaknya pulang dari berburu, mereka syok karena rumahnya udah hangus terbakar. Apalagi ayahnya nih makin sedih, karena satu-satunya foto almarhum istrinya di rumah itu juga terbakar. Pas mereka lagi mau ngebangun kembali rumahnya, tiba-tiba dateng nih rombongan Pangeran Frederick. Dia nyebutin ciri-cirinya Putri Christine dan nanyain ada yang ngeliat gak. Ayahnya sama kakak-kakaknya ya bilang gak ngeliat. Terus si Espen baru sadar kalau yang dia temuin kemarin itu kan si Putri Christine yang lagi dicari-cari. Tapi ya dia diam-diam aja nih, gak ngasih tahu si pangeran. Soalnya pangeran ini kelihatan kayak jahat dan licik. Apalagi dia tuh dari tadi ngatain keluarganya ini terus, dibilang petani miskin. Jadi ternyata Pangeran Frederick ini tuh nyari-nyari sang putri karena raja ngejanjiin siapapun yang berhasil ngebawa pulang Putri Christine bakal ngedapetin setengah dari harta kerajaan, dan pastinya bakal dijadiin suami untuk sang putri. Karena nggak dapet info apa-apa dari keluarga ini, ya udah si pangeran melanjutin perjalanannya. Dan setelah ngedenger ada hadiah, ayahnya nih nugasin kakak-kakaknya untuk ikut nyari Putri Christine. Karena nantinya mereka kan bakal dapetin uang yang bisa dipakai untuk ngebangun rumahnya ini nih. Kedua kakaknya berangkat, sementara si Espen didiamin aja. Ternyata ayahnya udah capek karena Espen ini tuh selalu bikin masalah, ceroboh, selalu jadi beban keluarga. Bahkan si Espen akhirnya diusir karena ayahnya udah nggak mau ngelihat dia lagi. Ya udah, akhirnya Espen pergi ke hutan. Di perjalanan dia ngedenger ada suara yang minta tolong. Dia samperin suara itu. Ternyata ada seorang penyihir yang kejepit. Jadi di hutan ini tuh emang banyak makhluk-makhluk aneh. Makanya kan ada penyihir, ada raksasa. Terus si Espen berhasil nih nolongin penyihir yang kejepit ini. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi nyari putri yang diculik raksasa.
Karena tadi udah ditolong, si penyihir akhirnya ngasih tahu nih kalau sebenarnya ada satu pedang yang bisa ngalahin raksasa itu. Si Espen harus nyari pedangnya, tapi ya bakal sulit. Dia juga ngasih Espen peta ajaib ini nih yang bisa nunjukin arah kemanapun, cuma tinggal sebut aja. Ya udah, si Espen langsung lanjutin perjalanannya. Dan dia juga makin semangat setelah nemuin jepitannya Putri Christine yang terjatuh. Berarti dia sempat lewat situ kan? Tapi si Espen gak sadar nih kalau sebenarnya dia tuh lagi nginjek bekas jejak kaki si raksasa itu. Sementara di istana, sang raja masih nungguin kabar karena belum ada satupun orang yang berhasil nemuin Putri Christine. Sampai ada nih prajurit yang datang, tapi dia malah ngebawain gigi raksasa yang dia temuin. Si raja makin panik, jadi ternyata raksasa jahat itu beneran ada kan? Dia jadi makin khawatir sama keselamatannya sang putri. Balik lagi ke hutan, ini kedua kakaknya si Espen tuh udah kelaparan banget. Dan mereka ngeliat ada satu keranjang apel emas yang tergeletak di jalan. Ya udah, langsung mereka makan aja. Dan anehnya ada wanita-wanita cantik yang tiba-tiba muncul, gak tahu asalnya dari mana. Dan wanita cantik itu ngegodain kakak-kakaknya si Espen nih. Dari kejauhan, si Espen sempat ngeliat kakak-kakaknya, makanya mau dia samperin. Pas udah deket, dia juga nemuin salah satu apel emas itu dan dia makan. Terus dia ngeliat nih, kedua kakaknya lagi ngumpul sama wanita-wanita cantik ini. Dia diajakin gabung juga. Bahkan mereka lagi menyantap makanan-makanan yang kelihatan enak banget. Tapi pas si Espen mau ngambil stroberi ini, dia ngeliat samar-samar kalau itu tuh sebenarnya bukan stroberi. Sementara kedua kakaknya nih masih pada sibuk makan. Salah satu wanita cantik itu sadar kalau si Espen gak mau makan. Jadi dia tawarin lagi apel emasnya buat si Espen. Ternyata apel emas itu tuh udah disihir jadi bisa munculin halusinasi. Makanya yang makan bakal ngeliat keindahan-keindahan ini yang sebenarnya palsu. Biar wanita itu gak curiga, si Espen pura-pura makan apel emasnya nih. Padahal dia jatohin, gak dimakan. Dan karena gak makan apelnya, kesadaran si Espen udah balik nih. Dia udah 100% sadar. Dia jadi bisa lihat kalau yang di depannya itu bukan makanan enak, tapi justru banyak bangkai hewan dan juga belatung. Ngeri banget. Terus itu juga bukan wanita-wanita cantik, tapi penyihir menyeramkan yang lagi nyari calon suami. Si Espen harus nyelamatin kakak-kakaknya nih yang belum sadar. Tapi dia juga harus tetap tenang kan, jangan sampai para penyihir itu malah curiga. Ya udah, diajakin pergi nih kakak-kakaknya, dan penyihir itu disuruh nyiapin makanan lagi. Kedua kakaknya awalnya marah, tapi setelah ditampar dan kesadarannya balik, mereka jadi bisa ngelihat penyihir-penyihir itu. Mereka langsung pada panik dan lari. Dan untungnya mereka bertiga berhasil nih kabur dari sarang penyihir itu. Setelahnya mereka kembali ngelanjutin perjalanan. Terus mereka nemuin ada satu tempat yang ramai dan nyediain makanan. Karena mereka semua lapar, ya udah ketiganya mutusin buat istirahat dan ngisi perut dulu. Tapi ternyata di tempat itu juga ada si Pangeran Frederick yang masih mikirin cara-cara licik untuk ngebawa pulang sang putri. Dan gak sengaja dia ngeliat Espen dan kakak-kakaknya lagi ngeliatin peta ajaib yang mereka punya. Langsung disamperin dan diminta tuh petanya. Si Pangeran Frederick mau nukerin peta itu sama satu kantong koin emas. Kakak-kakaknya ini langsung pada setuju karena lumayan banget kan bisa dipakai buat benerin rumah. Tapi si Espen gak mau nyerahin petanya karena dia beneran khawatir sama keselamatannya Putri Christine. Langsung aja nih dia ngelempar satu mangkuk bubur panas ke mukanya si pangeran. Dan mereka semua kabur. Dikejar-kejar terus nih. Ini si pangeran udah ngamuk banget. Mereka berusaha kabur, tapi sayangnya mereka bertiga udah terpojok sampai di pinggir jurang. Nekat aja nih mereka jatuhin diri. Dan untungnya sih semuanya selamat. Tapi si kakaknya marah karena Espen ini tuh nyusahin. Padahal kan tinggal kasihin aja petanya dan mereka semua bisa pulang. Sementara di sarang raksasa, Putri Christine masih berusaha nyelamatin diri, tapi ya gagal. Dan karena dia tahu kalau menurut legenda raksasa ini bakal nikahin dia, sang putri kepikiran nih, dia nyuruh raksasa itu buat nyiapin gaun pernikahan dulu kalau mau nikah sama dia. Sengaja biar ngulur-ngulur waktu. Dia masih berharap ada seseorang yang bakal nyelamatin dia. Setelah ngikutin petanya, si Espen akhirnya berhasil nemuin pedang yang katanya bisa ngalahin raksasa itu. Sialnya, abis itu dia dan kakak-kakaknya malah ketangkep dong sama rombongan Pangeran Frederick. Mereka bertiga sampai diikat di pohon. Nah, tapi pas malam hari, semuanya nih pada ketakutan
karena baru pertama kali ngeliat raksasa itu beneran berkeliaran di hutan. Si Pangeran Frederick mau kabur sampai dia naik-naik ke atas pohon. Tapi dia malah ketangkep sama si raksasa. Dan salah satu dari kakaknya si Espen juga dibawa sama raksasa itu. Ternyata ya mereka berdua dibawa ke sarangnya. Jadi mereka ketemu nih sama Putri Christine. Pangeran Frederick masih berusaha bikin sang putri jatuh cinta dan ngajakin dia nikah begitu berhasil keluar dari sini. Tapi langsung dikasih tahu sama kakaknya Espen kalau sebenarnya Pangeran Frederick tuh cuma mau harta kerajaan doang. Dan Putri Christine tuh emang udah enak banget sama omongannya si pangeran. Jadi ya dia pentung aja nih kepalanya. Kakaknya juga ngasih tahu kalau saudaranya yaitu si Espen bener-bener berusaha nih buat nyelamatin Putri Christine. Begitu dengar nama Espen, sang putri langsung mastiin kalau itu tuh beneran si Espen yang dia temuin di hutan waktu itu. Ternyata nggak lama Espen dan satu kakaknya udah sampai juga nih di sarangnya si raksasa. Dan mereka nyelamatin semuanya, sang putri, kakaknya, dan juga Pangeran Frederick. Kebetulan si raksasa lagi tidur, jadi mereka bisa keluar pelan-pelan. Tapi Pangeran Frederick ini nih emang bikin ribet. Udah berisik, dia juga nggak hati-hati. Dia malah kesandung dan bikin raksasa itu bangun. Mereka semua langsung dikejar. Semuanya berusaha manjat naik tebing nih ke puncak yang lebih tinggi. Karena ternyata katanya tubuh si raksasa itu tuh nggak bisa kena matahari. Soalnya begitu kena, dia bakal langsung berubah jadi batu. Makanya kan selama ini dia keluarnya cuma pas malam-malam aja. Dan sebenarnya ini mataharinya tuh udah hampir terbit. Udah gitu ini si Pangeran Frederick malah ngumpet nyelamatin diri sendiri. Dia nggak mau ikutan ngelawan. Terus raksasa itu udah berhasil ngejar mereka sampai ke puncak. Dan sayangnya matahari belum terbit juga. Si Espen udah berusaha beraniin diri nyerang raksasa itu pakai pedang ajaibnya. Dia berhasil sih ngelukain kaki si raksasa, tapi ya raksasa itu masih hidup-hidup aja. Mereka semua berusaha ngelawan raksasa itu sambil ngalihin perhatiannya si raksasa juga, biar dia nggak sadar kalau sebenarnya matahari itu udah hampir terbit. Dan untungnya begitu terkena cahaya matahari, si raksasa beneran berubah jadi batu. Mereka semua selamat. Terus karena tadi kaki si raksasa itu udah terluka, jadi gampang nih batunya buat dihancurin. Si raksasa udah musnah dan gak akan ganggu mereka lagi. Setelah selamat, Espen dan kakak-kakaknya berhasil membawa pulang putri kembali ke kerajaannya. Raja udah mau nih nepatin janjinya. Dia mau ngasih setengah kerajaan itu ke siapapun yang berhasil nyelamatin putrinya kan. Tapi karena Espen ini baik dan tulus, dia nggak mau nerima hadiah itu. Dia cuma minta uang secukupnya aja. Yang penting rumahnya yang hancur itu bisa dibangun kembali. Si Espen juga nggak mau maksain Putri Christine buat nikah sama dia, karena dia tahu kalau cinta nggak bisa dipaksain. Walau sebenarnya kayaknya nih mereka saling jatuh cinta. Setelah itu, ketiga bersaudara ini kembali ke rumah, kembali ke ayahnya. Si ayah udah rindu banget sama anak-anaknya. Bahkan si ayah juga minta maaf karena sebelumnya udah ngusir si Espen. Sebenarnya dia sayang sama semua anaknya. Apalagi setelah tahu kalau Espen berhasil nyelamatin sang putri, dia bangga nih anaknya hebat banget. Mereka juga dapat uang yang cukup dari raja untuk membangun rumahnya lagi. Gak lama, Putri Christine yang mulai sadar nih kalau dia jatuh cinta sama si Espen, akhirnya nyamperin ke rumahnya. Mereka berdua akhirnya pergi dan bisa ngabisin waktu bersama untuk lebih saling mengenal satu sama lain. Sementara guys, itu si Pangeran Frederick masih tersesat di hutan. Dia udah putus asa banget karena sendirian dan gak bisa nemuin jalan pulang. Tiba-tiba ada apel emas yang menggelinding. Terus ya dia makan. Dan kayak sebelumnya, wanita cantik jadi-jadian ini muncul. Si pangeran ya kesenengan ketemu cewek-cewek cantik. Dia langsung mau aja deh nih ikut sama mereka. Nah gimana guys, seru kan lihat petualangan si Espen nyelamatin sang putri? Berikutnya aku pasti bakal nyeritain kalian cerita-cerita lain yang lebih seru lagi. Jadi langsung aja like, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Kalian juga bisa komen ya kalau punya rekomendasi judul film yang seru buat aku bahas. Oke deh, kayaknya segitu aja ya dari aku. See you on my next video, bye!